Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Wahyu Pratama dengan NIM 259. Jadi, saya punya 4 konsep yang bisa bantu kita untuk berkomunikasi lebih efektif, ngerti diri sendiri dan orang lain lebih dalam, atau bahkan ngubah cara kita merespon emosi sehari-hari. Apa saja keempat konsep tersebut? Yang pertama adalah human model of the world. Apa sih sebenarnya ini? Ini itu adalah cara sebuah individu memetakan dan memahami realitas di dalam pikirannya sendiri. Jadi kita nggak pernah benar-benar merespon dunia luar. Kita itu hanya merespon gambaran dunia versi kita sendiri. Dari mana dasarnya? Dari pendekatan Neuro Linguistic Programming, NLP. Nah, konsep ini menjelaskan bahwa setiap orang itu punya versi unik dari dunia mereka sendiri berdasarkan pengalaman hidupnya. Gimana sih proses terbentuknya dunia unik tersebut? Nah, pertama itu ada input. Kita menerima jutaan informasi dari visual, audio, sentuhan, bau, dan juga rasa. Tapi otak kita nggak bisa memproses semuanya sekaligus. Maka eh, ada namanya filter otak. Kita menyaring informasi itu lewat pengalaman masa lalu, nilai hidup, keyakinan, keputusan yang pernah dibuat, bahasa, budaya, bahkan kebutuhan saat ini. Kemudian ada namanya distorsi, penghapusan, dan generalisasi. Nah, informasi yang didapatkan itu tadi disaring lagi melalui 3 proses ini. Yang pertama itu distorsi. Nah, distorsi ini mengubah fakta sesuai pikiran. Contohnya, dia nggak balas chat, berarti dia marah. Nah, padahal kan belum tentu, bisa jadi karena sibuk. Nah, kemudian ada penghapusan. Penghapusan itu adalah menghapus sebagian info. Contohnya ada orang yang cuma fokus ke hal negatif, padahal dia lagi dalam situasi yang positif. Nah, itu contohnya. Kemudian ada generalisasi. Generalisasi ini general, umum, artinya menyamaratakan. Contohnya, uh, Tomato tomato. pret. Yang terakhir ini adalah internal representasi. Setelah difilter, melalui proses-proses tadi, nah otak kita membentuk gambaran mental tentang dunia kita, alias dunia kita sendiri, dunia unik yang tadi. Nah, ini adalah dunia yang ada dalam kepala kita, bukan dunia yang aslinya. Contoh simpelnya nih, ada 2 orang lihat matahari terbenam. Nah, si A, wah indah banget, bagus banget gitu. Terus kemudian si B, uh, hari ini udah mau habis padahal aku belum ngapa-ngapain. Nah, ini kan peristiwanya sama, tapi model dunia mereka itu berbeda. Si A ini uh, responnya positif, sedangkan si B responnya cenderung ke negatif. Kenapa human model of the world ini penting? Karena kita jadi bisa menentukan cara kita berpikir, mempengaruhi emosi dan tindakan, dan membentuk komunikasi dan relasi. Kalau kita bisa memahami dunia orang lain, kita bisa lebih berempati, lebih efektif saat berkomunikasi, dan lebih mudah memahami konflik saat berbeda pandangan. Yang kedua, itu adalah metamodel. Apa itu metamodel? Metamodel itu adalah kumpulan pola-pola pertanyaan yang dirancang untuk menggali makna sebenarnya di balik kata-kata seseorang. Nah, ini tuh dapat membantu seseorang memperjelas isi pikirannya sendiri. Intinya, apa yang kamu katakan itu belum tentu sepenuhnya menggambarkan realitas. Nah, metamodel ini dipakai untuk menggali makna lebih dalam dari sebuah ucapan. Ada 3 mekanisme bahasa yang ditargetkan yang menjadi target metamodel. Pertama, generalisasi. Nah, contohnya semua orang selalu bikin kecewa. Nah, nanti pertanyaan metamodelnya itu semua orang, siapa aja tepatnya, misal seperti itu. Kemudian ada penghapusan. Nah, contohnya itu aku sedih. Nah, pertanyaan metamodelnya seperti apa? Pertanyaan meta modelnya sedih karena apa? Siapa yang? Kemudian yang ketiga ini adalah distorsi. Distorsi ini contohnya, dia pasti marah sama aku. Pertanyaan metamodelnya itu, apa kamu yakin? Emangnya dia bilang begitu? Begitu. Nah, ada contoh lengkap pemakaian metamodel. Contoh, ada orang bilang, aku nggak bisa ngelakuin presentasi itu.
pertanyaan metamodelnya, misal, apa yang bikin kamu nggak bisa? Emangnya kamu pernah melakukan presentasi? Apa tepatnya yang bikin kamu ragu? Kemudian ada lagi, eh, bos aku selalu kritik aku. Nah, pertanyaan metamodelnya itu selalu dalam situasi apa aja. Kemudian ada apa yang dia katakan tepatnya. Mungkin menurutmu dia maksud untuk mengkritik atau memberi saran begitu. Kemudian konsep yang ketiga adalah metaprogram. Nah, metaprogram ini adalah pola pikir bawah sadar yang kita pakai untuk menyaring informasi, mengatur perhatian, dan mengambil keputusan. Nah, bisa dibilang metaprogram ini filter otomatis otak kita saat berpikir dan berperilaku. Cara kerjanya gimana? Kita menerima informasi. Nah, terus otak kita otomatis memfilter info itu lewat metaprogram. Lalu setelah itu kita ngerasa dan merespon, entah marah, semangat, takut, atau mungkin cuek. Jadi metaprogram itu kerjanya di bawah sadar dan pengaruhnya itu kuat banget. Kemudian ada macam-macam metaprogram, yaitu yang pertama away from sama toward. Nah, toward ini fokus ke tujuan atau apa yang diinginkan. Nah, kemudian yang away from itu fokus ke menghindari hal buruk. Nah, orang yang toward ini lebih ke optimis dan ambisius, sedangkan yang away from ini cenderung lebih waspada dan hati-hati. Kemudian yang kedua itu ada internal dan eksternal. Internal ini dia itu nentuin sendiri apakah sesuatu itu sudah cukup baik. Nah, sedangkan yang eksternal ini butuh validasi orang lain. Yang ketiga ini ada option dan prosedur. Nah, option ini orang itu suka hal yang variasi, bebas, mau milih cara sendiri. Kemudian yang prosedur ini sukanya itu urutannya yang jelas, langkah-langkah yang sistematif. Ini tuh berguna untuk tahu kayak kita itu cocoknya kerja kreatif atau kerja struktural. Haha. Lalu yang keempat itu ada general dan spesifik. Nah, yang general ini itu hanya fokus ke gambaran besar. Contohnya, ini intinya kita harus naik omset. Udah, hanya sebatas itu. Kemudian ada yang spesifik. Nah, spesifik ini harus fokus ke detail. Contohnya itu, kita harus naik omset 20% dengan cara ini, marketingnya begini, pelaksanaannya begini, produksinya begini, dan lain-lain. Itu yang spesifik. Kemudian ada matching dan mismatching. Nah, si matching ini cenderung itu kayak sama seperti sebelumnya, kemudian persis sama. Nah, kemudian yang mismatching ini bedanya kemudian produk ini unik, benar-benar beda, tidak seperti sama lainnya. Nah, seperti itu. Contoh penerapannya, misal kasus motivasi kerja. Orang toward itu bakal kasih sisi positif. Contohnya, dengan kerja ini kamu bisa naik jabatan. Nah, kemudian orang yang away from itu bakal kasih peringatan. Kalau kamu nggak sampai target, kamu bisa dipotong gaji. Terus ada kasus manajer yang ngatur tim. Di sisi pertama itu tim produser butuh SOP yang jelas. Nah, kemudian kalau si tim option dikasih SOP yang jelas, yang rinci, itu malah mereka pusing karena terlalu banyak aturan. Nah, konsep yang keempat dan terakhir itu adalah submodalities. Submodalities itu apa? Submodalities itu adalah karakteristik halus dari modalitas sensorik, visual, audio, kinestetik yang digunakan untuk menyusun dan mengkode pengalaman subjektif. Gampangnya, kalau modalitas itu seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, maka submodalitinya itu seperti setting atau properti dalam penglihatan, pendengaran, dan perasaan tersebut. Misal nih, modalitasnya itu visual. Nah, submodalitasnya ini warna, kecerahan, ukuran, dan sudut pandang, dan lain-lain. Gimana submodalitas mengaruhi emosi? Nah, contoh kasus nih, kamu ingat pengalaman pertama takut? Gambarnya besar, gelap, dekat, suaranya keras, terus pengap. Nah, rasanya makin mencekam. Nah, sekarang kamu kecilkan gambarnya, dorong menjauh, jadikan hitam putih, volumenya dikecilkan, terus bayangkan dari sudut pandang orang lain. Tiba-tiba suasananya jadi lebih santai. Karena apa? Karena kita secara bawah sadar mengaitkan struktur submodalnya itu dengan emosi tertentu.
Jadi submodalitis itu kayak setting editor. Kamu bisa edit film di kepala kamu sendiri, nerangin, gedein, ngecilin suara, bahkan ubah warna. Dan itu dia penjelasan tentang 4 komponen penting dalam NLP. Sekarang kamu sudah tahu gimana cara kita menyusun dunia dalam pikiran, gimana kita bisa gali lebih dalam lewat pertanyaan, gimana pola pikir otomatis kita bekerja, dan cara mengatur ulang pengalaman lewat detail kecil. Jadi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.